persoalan ini kalau saya sudah tidak untuk pasangan dengan beliau, sebenarnya beliau tahu. Pertama lewat jasa, karena jasa itu rapat beberapa kali. Yang kedua secara resmi, kemudian saya kan memang mengirim surat ke DPP. Pada saat itu saya titipkan ke DPD untuk dibawa ke DPP. Surat ke DPP? Saya titipkan ke DPD. Yang isinya adalah pengunduran diri. Nah kan saya tidak tahu apa sudah sampai sana apa belum, saya tidak tahu. Nah, waktu itu memang wah ini ada yang kurang, bilangnya seperti itu. Jadi Yai memang sudah kirim surat pengunduran diri, bukan blurut tiba-tiba. Bukan. Jadi hanya secara formal sampai sana kan saya belum tahu karena dibawa oleh DPD. Tapi bahwa DPD adalah tahu kalau saya mau pisah sama Pak Mugi itu iya. DPD pasti tahu, DPD juga pasti tahu. Dan saya yakin karena memang faktanya belum sampai ke Pak Mugi, mungkin beliau bisa berkata kalau tidak tahu alasannya. Dan sampai hari ini kami juga belum melihat surat pengunduran dirinya beliau. Toh dengan demikian saya juga tidak punya rasa suudzon sama beliau, tak anggap ini sudah. Jadi ketika mengambil ini, saya kembali lagi mengambil rekam Gerindra hari Sabtu, kemudian hari Sabtu depannya tanggal 11 Juli, betul nggak ya? Satu. Yai Ali Mason tidak lagi mengambil rekam dari Nasdem karena memang sebelumnya sudah ada masalah-masalah dan dia sudah memutuskan untuk berpisah sebelumnya. Pada saat itu saya itu juga ada bilang sama DPC dan DPD karena pengambilannya kan DPD. Karena saya sudah memutuskan untuk mundur, tapi Rekom kan datang. Maksudnya Rekom datang itu, Rekom itu sudah diinstruksikan oleh DPP harus diberikan. Nah, itu. Sehingga pada saat itu untuk DPC tidak berani menolak karena instruksi dari DPP. Nah, karena saya sudah memutuskan untuk mundur dan diminta mundur oleh para kiai, karena saya sampaikan alasan-alasan seperti yang dalam surat itu yang saya sampaikan kepada beliau, maka pada saat saya ingin mengambil itu, saya karena dekat ya sama ketua DPC dan ketua DPD. Ini kalau saya tidak ikut gimana, kan begitu. Karena sebelumnya sudah ada kata-kata ini nanti kalau belum ada kelihatan kesiapannya, Rekom tidak akan saya berikan. Kan begitu. Kan Rekom tidak akan saya berikan. Sehingga ada istilah begini. Nak penjenengan teko ya paling-paling akan dipermalukan, kan begitu. Sehingga hati saya pada saat itu datang untuk dipermalukan. Artinya saya datang ke sana tapi Rekom itu tidak dikasih karena belum memperlihatkan kesiapannya. Sehingga ini sebenarnya tak lakonane pada saat itu pikir saya di sana tidak untuk menerima Rekom tapi untuk dipermalukan, Nah, setelah itu kan kemudian menyusul Nasdem mau. Setelah Gerindra seminggu kemudian Nasdem. Satu saya sudah diskusi juga sama kawan-kawan yang di Partai Gerindra. Saya ngomong begini, ini saya sudah terbelenggu dua kaki saya. Besok Sabtu mungkin dua tangan saya. Selanjutnya mungkin leher saya akan terbelenggu. Karena saya sudah tidak sepaham sama Pak Mugi. Ketika dua-duanya Rekom kami pegang, berarti kan nanti kemudian daftar ke KPU. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Tidak bisa karena persoalan yang menurut saya juga prinsip, saya melihat beliau itu sudah sesuai dengan standar pimpinan yang saya bayangkan selama ini. Karena masalah-masalah yang Yai sebutkan tadi. Jadi saya melihat beliau itu ada yang mestinya tidak harus berbohong, kenapa berbohong? Nah itu kemudian kan feedback setelah pertengkaran itu beliau mendistorsi, berarti yang diomong ke yang ini kan orang benar. Karena dulu saya terima 10 diutus Bu Mega, saya ada wasiat dari Mbah Maimun Zubair, kan seperti itu.
video call. Jadi kalau saya suruh maju untuk supaya diwakili oleh NU Muharrir. Pada saat itu saya bangga, wah rumah hebat. Kita sama Bu Mega diperintah katanya. Saya juga diperintah sama Bambang Pacul, Pak Bambang maksudnya, PDI Perjuangan. Nah pada waktu itu kan saya, wah ini, ya itulah kira-kira seperti itulah. Tapi ternyata dalam perjalanan kok seperti ini. Itu yang Yai tidak bisa terima. Betul. Dari sosok Pak Mugi dalam proses itu. Makanya saya sering matur, Pak Mugi itu sahabat saya. Mungkin kami kalau ketemu bisa berangkulan, bisa saling tertawa. Tapi ketika kita berbicara soal atau diwarai bisnis, apa berbicara soal umroh, tapi tentang Pilkada Demak, maaf, saya ngepak. Saya bicara seperti itu juga kepada kawan-kawan di Gerindra, kepada kawan-kawan yang sering mengikuti saya. Ini yang satu partai pada saat itu yang belum menentukan sikap kan P3. Di dalam proses setelah mengambil rekom di PD Gerindra, walaupun tadi sudah nggak happy kayaknya ya ini. Sehari kemudian kan DPP P3 ingin ketemu. Ingin ketemu itu sebetulnya ingin memastikan apakah NU mendukung Mugi Ali, karena itu sudah pecah makanya P3 tidak mendukung, begitu. Jadi sebenarnya begini, P3 itu kan karena saya punya alumni di sana. Ya, pada saat itu beliau itu memberi lampu merah, lampu hijau, karena saya dianggap ada hubungan emosional. Tapi dari pihak DPP sendiri itu kan masih banyak mempertimbangkan, karena untuk di tingkat DPC dukungan sudah diberikan kepada ST-JOS pada saat itu. Cuma secara resmi itu belum diturunkan, belum diberikan. Nah, ini dua ceritanya panjang ini Mas, ceritanya panjang. Jadi ketika pasca saya pisah dengan Pak Mugi, saya diminta untuk maju lagi oleh Gerindra. Pada saat itu saya menjawab, kalau saya suruh maju lagi, saya suruh menjawab itu bukan wilayah saya. Jenengan matur para kiai, kira-kira saya itu apa disuruh mandek setelah pisah sama Pak Mugi atau suruh maju lagi gitu. Nah ternyata para kiai ini saya supaya mengabulkan permintaan apa Gerindra. Boleh. Nah sehingga muncul pasangan-pasangan pada saat itu, saya sama Pak Mahmud, saya sama Mas Nurul, saya Mas Nur Ihsan. Itu adalah untuk dipasang-pasangkan di Senggato supaya di Demak tidak ada calon tunggal, kira-kira seperti itu. Nah otomatis pada saat itu kami juga berharap P3 turun ke kami. Cuma sebelum itu beliau itu sudah mengatakan kepala-kepala desa bahwa rekom P3 sudah di kamar, kata kepala desa. Nah waktu itu di sini kan diomongkan ketika tanggal 3 Juli atau berapa tadi, katanya rekom sudah di kamar, tapi sampai saat ini belum ada, mencela-mencela. Itu suaranya sengit sekali, ramai di situ. Nah, jadi seru sebetulnya. Seru. Nah hanya saja itu hal-hal yang sebelum wawancara ini tidak diketahui oleh masyarakat. Lah saya itu tidak enak. Saya bilang sama kawan-kawan, kok ngeten piye ning ngonggonku tak ceritain. Gitu. Banyak yang cerita. Ada sebenarnya yang sekarang di kubu sebelah itu. Tidak sebut orang ya. Ketika di sini pripun saya ceritakan ini loh begini. Nangis di sini. Ketika mengetahui ceritanya. Nangis dan ada saksinya, ngambil tisu. Sesenggukan nangis. Menurut aku rumangsaku ya keronto-ronto kalau aku kok wis temen dibegitukan. Walaupun sekarang sudah juga sana, tapi tidak mau saya sebut namanya lah. Kemudian saya ada info lagi, ada kabar, bahkan ada gambar beredar, ternyata beliau ikut nyalon sendiri sebagai bakal calon bupati dengan Pak Mahmud. Ya monggo, haknya beliau. Mugi dan Yai Ali Mahsun kan lahir dari Jalsa. Ada 8
ulama Iyai yang tanda tangan jalsah itu. Iya ya. Ini dokumennya barangkali saya untuk mengingatkan saya sebutkan ada di jalsah itu ada 8 penanda tangan, yaitu Kiai Haji Hanif Muslih, Kiai Haji Muhammad Asyik, Kiai Haji Zainal Arifin Maksum, Kiai Haji Yasin Masyadi, Kiai Haji Aminuddin Masyudi, Dr. Kiai Haji Arif Khalil, Kiai Haji Ghazali Ihsan, dan kemudian yang ke-8 Kiai Haji Baidowi Misbah. Betul ya? Betul. Sikap beliau, kemudian sikap para kiai ini kemudian bagaimana ya dengan setelah kok ada ada sesuatu yang ketidaksepakatan dalam proses Pak Mugi dan Yai dalam prosesnya. Jadi gini, jalsah itu memberikan dukungan kepada Mugiono Ali Mahsun. Mugiono Ali Mahsun. Pasangan. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kan saya sama Pak Mugi ada masalah itu. Ada masalah tadi yang saya sampaikan, ya. Saya sampaikan kepada jalsah itu. Ya. Kemudian jalsah juga rapat-rapat untuk modality bagaimana. Kan setelah jalsah 30 Desember itu ada rapat-rapat lagi. Rapat-rapat tapi khusus tidak mengundang orang besar. Yeah. Itu istilahnya muasisnya, istilahnya pendirinya. Yeah. Itu masih jalsah ya. Ya, di rapat-rapat itu yang akhirnya juga dipahami oleh jalsah bahwa saya sudah tidak berpasangan lagi dengan Pak Mugiono. Iya. Ya, nah, itu fase sudah rampung. Setelah itu tadi saya ceritakan karena saya ada diharapkan untuk maju lagi. Nah, Pak Mugi kan tetap maju kan seperti itu. Jadi dukungan jalsah sebenarnya sudah selesai. Sudah nggak ada, sudah nggak ada karena satu paket itu sudah bukan satu paket lagi. Ya, bahkan yang saya dengar jalsah juga pecah. Yang saya dengar karena setiap kali rapat jalsah kan saya nggak ngerti. Muasis jalsah tadi. Ada yang ya gini aja toh, Pak Mugi itu dicarikan wakil, wong yang mundur Pak Ali Mahsun. Ada yang berpendapat bahwa Pak Mahsun mundur itu kan karena ada alasan. Harus kita tarik karena kemarin kita usulkan itu kan sebagai pasangan ideal. Karena informasi yang diterima oleh jalsah yang saya sampaikan, saya keberatan untuk berpasangan dengan Pak Mugiono dengan alasan ABCD. Wis ono tarik. Habis itu sudah selesai. Gitu. Jadi jalsah ini bubar dewe dulu, Mas. Setelah itu proses politik tadi. Dan saya bersyukur sekarang beliau juga ikut berkompetisi. Saya bersyukur sekali, artinya ini bukti bahwa poin yang jalsah itu ada 2, Mas, poinnya. Keputusannya. 1, keputusannya adalah calon bupati Demak harus dari kalangan laki-laki. Itu jalsah. Jadi tidak boleh perempuan. 2, mengajak umat hadirin memilih calon bupati Mugiono dan calon wakil bupati Kiai Haji Maksum. Artinya poin yang kedua ini betul sekarang bahwa saya tetap di calon bupati, beliau tetap di calon wakil bupati. Itu kan jalsah. Tapi jalsah yang pertama perlu diketahui disepakati bahwa calon bupati dari kalangan laki-laki. Mengapa Yai harus mengklarifikasi pernyataan Pak Mugiono dalam wawancara dengan saya sebelumnya? Ini yang ada kronologis itu dirasa tidak tepat dan merugikan. Ya kalau menurut saya ini kronologi tidak tepat. Jadi saya itu kan tidak terlalu memperhatikan apa yang diwacanakan oleh kubu sebelah. Ya seperti komitmen saya yang saya aturkan jenengan wawancara yang tempo hari. Kalau perusahaan prinsip sudah saya keluar lah, kalau mau klarifikasi ke sini saja. Mungkin ini dalam persoalan politik saya mungkin dianggap dulu, tapi itu adalah prinsip saya. Saya sering dapat wadulan, karena hanya wadulan
saya anggap fitnah. Contohnya bahwa saya itu dibeli oleh Pak Halim. Ya, ini salah satu isu yang berkembang. Nah, sebenarnya bagaimana ya itu? Pak Halim itu ketemu saya tidak pernah pada saat itu. Buru-buru kok dibeli ketemu aja tidak pernah. Dan itu adalah bohong. Makanya ada tim saya dekat tuh yang ngomong kalau bisa membuktikan Pak Masun dibeli Pak Halim, coba buktikan. Nanti Pak Masun mau mengganti 2 kali lipat sama yang ngomong. Ada yang ngomong begitu. Tim saya seperti itu karena memang saya tidak ada hubungan sama Pak Halim. Tidak. Itu bohong. Kowe wong wadul tenggene kula, saya juga bilang udahlah biarinlah. Lah ngeten kan mencemarkan iki. Saya tidak orang terkenal, tercemar enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi dia semakin menfitnah, pada saatnya itu jatuhnya akan lebih sakit. Saya bilang bagaimana ya tadi isu dibeli Pak Halim itu? Ya saya juga tidak mudeng, mungkin apa namanya, ya biasalah sakit hati. Ya, kan Pak Halim dikenal orangnya banyak. Saya dibeli apa gitu, apa kan tidak mudeng ya. Dan itu tidak Yai tanggapi? Enggak saya. Kemudian isu miring terhadap saya, artinya bahwa waktu itu jujur lah saya sampaikan, ada kepala desa yang menyampaikan kalau saya ini dianggap tidak serius karena saya bagian dari yang ditanam oleh Pak Halim. Itu yang ditanyakan ke saya. Itu yang saya maksud bahwa yang diselesaikan. Itu yang ditanyakan Yai Masum ke jenengan? Lurah. Lurah. Itu. Maka saya jawab, saya bersumpah bahwa saya memang diperintah oleh Romo Kyai jenengan itu benar-benar tulus. Tidak ada permainan, tidak ada kong kali kong dengan Mas Halim, nggak ada. Saya tulus gitu loh. Tapi isunya di bawah kan begitu. Saya nanti diisukan kota kosong. Orang yang ditanam. Saya diisukan saya itu tanamannya Pak Halim terkait dengan pilkada. Saya nanti akan mundur. Itulah ditanyakan kepada saya. Ada lagi ya yang kira-kira yang harus diluruskan dari wawancara saya sebelumnya. Jadi saya pikir begini Mas, setelah saya dikabari juga tentang tayangan-tayangan medsos sebelah, karena saya tidak begitu intens melihat. Ketika diwakili, ya kalau saya ada yang wawancara lagi ya saya jawab apa adanya. Saya bilang seperti itu. Makanya tadi saya beberkan beliau punya tanggungan utang sama saya, bahkan sampai sekarang juga belum dilunasi, tidak ada kabar. Itu juga saya sampaikan. Itu karena ya dengan amat sangat terpaksa. Yang kemarin saya ngomong udah tidak usah ngomong-ngomong. Dalam wawancara pertama saya di sini. Dan saya juga berharap karena penjenengan wartawan, dengan kan pasti netral. Tapi bagaimana penjenengan bisa menyajikan itu informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat yang sebenarnya. Karena goreng-gorengan ini banyak, ada tayangan video yang karena video ini short ya, pendek, itu saya melihat bahwa keputusan jalsah bla 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 belakangnya gambar. Lagi manipulasinya luar biasa. Tapi sekarang orang main di medsos kan semua orang paham seperti apa. Saya kira itu permainan Pilpres kemarin juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bagi kita. Ya saya berharap masyarakat itu apalagi warga NU kalau ada informasi apalagi terkait dengan aib orang, terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan instabilitas, tabayun. Tabayun kan ulangi Kiai NU. Tabayun itu maknanya klarifikasi. Dan itu banyak dilakukan kepala desa yang datang ke sini. Nah, Pak Mugi mengatakan sering WA saya. Yang paling sering adalah ketika saya diajak untuk mengambil rekom dinas. Dan saya memang sudah tidak siap. Dan saya mengistilahkan kalau saya hari ini ngambil rekom dinas, berarti saya akan membelenggu tangan saya. Setelah 2 kali saya terbelenggu oleh rekom Gerindra. Karena sudah ketidaksepahaman yang sangat prinsip. Dan saya bahkan tidak di rumah, saya pergi
kebetulan ada acara, kalau itu acara penting kan acara yang lain yang saya batalkan tentunya. Ini ternyata ada banyak cerita menarik yang barangkali tidak semua masyarakat atau sebagian besar masyarakat tidak mengetahui ya pasti sebagian masyarakat pasti tidak, hanya orang-orang tertentu. Tapi ini saya nyatakan bahwa kawan-kawan di DPC Gerindra itu sangat-sangat tahu, saat dia diam karena pura-pura tidak tahu. Dan saya mengatakan bahwa problem ini sebenarnya beliau Pak Muhyiddin juga tahu, cuma beliau bicara secara formal karena tidak ada surat yang beliau terima mungkin pengundurannya. Yang ceritanya tadi saya titipkan di DPD kan saya kemudian tidak tahu. Pengundurannya bukan kepada Pak Mugiono tetapi kepada DPP tentunya. DPP melalui DPD. Karena yang ngasih rekom kan DPP. Kan itu kan ada tembusannya Mas, ada tembusan. Karena belum sampai di sana kan berarti belum sampai ke Pak Mugi. Iya. Saya ini juga ini barangkali banyak kertas. Saya memang Yai Ali Masyun tadi memberikan beberapa dokumen ke saya diantaranya. Dan ini insya Allah jasa tahu kok. Yang saya Ali, bahkan dari Nasdem juga tahu. Tapi saya tidak tahu apa dalam persoalan politik hal itu bisa menjadi tidak penting, saya tidak tahu. Tapi bahwa itu adalah sikap saya secara pribadi, wong aku sing nglakoni kok. Jadi pada saat itu kan tidak bisa dipaksakan. Saya kan seperti itu. Jadi saya hanya berpikir begini, kalau ini tak terus saya jelas tidak kuat. Pertama, saya sudah tidak cocok sama kepribadian beliau, khususnya berkaitan dengan pilkada. Sekali lagi, khususnya dengan perusahaan pilkada, karena pilkada adalah milik pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya uang saya aja itu tidak dikembalikan, kalau saya dipermainkan seperti ini terus, padahal sampai hari H itu adalah masih panjang, pasti saya tidak akan bisa nyediakan duit untuk saya mubeng dan seterusnya untuk biaya operasional saya. Nah, saya mau minta siapa? Nah, lebih baik saya mandek di sini. Sehingga saya mandek itu puas rasanya, saya puas mandek pada saat itu. Karena tidak terbelenggu. Ya, saya puas. Ya ada kawan-kawan, loh Rekompos datang kok enggak, nanti kalau Pak Mugi jadi, loh saya justru yang khawatir kalau saya terpilih masyarakat, Ali Masyun wakili Pak Mugi jadi pejabat, saya khawatir saya akan bertengkar terus selama 5 tahun. Wong sebelum ini sudah tidak sepaham. Mula aku guyon-guyonan waktu kuwi aku ganti nomor teleponku. Go ngaji wis ngaji meneh karena biasanya mulang ngalih. Bahkan Pak Mugi saya ajak berdiskusi sebenarnya lewat surat. Ini kan jenengan ana kopiane niki surat. Ternyata beliau jawabnya tidak esensial sama sekali. Artinya beliau memang tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dalam hati saya. Seandainya bisa terjawab, mungkin bisa diperbaiki lagi. Ini suratnya ini saya copy, buktinya masih ada. Jawabnya tidak menyentuh esensi sama sekali. Padahal di sini ada kata-kata yang menurut saya sangat keras menurut saya. Tak bacakan. Ini sangat keras menurut saya. Terkait ke Jakarta kemarin, mohon maaf saya tidak ikut karena ada acara di Salatiga. Tapi kenapa saya berbicara dan usul? Maksudnya usul supaya tidak usah ke Jakarta, urusnya aja di DPC dan DPD Rekom sudah ada, kan begitu. Karena saya menilai argumentasi jenengan tidak masuk akal, lucu, logika rendahan pun bisa mengambil kesimpulan. Saya tidak ingin gara-gara tidak punya uang dipermainkan. Jadi saya merasa bahwa saya dipermainkan karena dia mau menanggung saya 100%. Walaupun buktinya nihil. Ini semua saya sampaikan karena Pak Mugi sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Saya tidak perlu malu-malu. Saya tidak suka pencitraan terlebih dalam kalangan sendiri. Karena bagi saya itu adalah kebohongan. Pada saatnya pasti akan ketahuan. Saya mohon maaf sekiranya kata-kata saya ini membuat hati tidak berkenan. Daripada mengurus sakwa sangka dan membuka peluang dosa, lebih baik saya tumpahkan hati saya ini.
Ini saya sampaikan ini surat ya lewat WA pada beliau. Dan ini di print ya? Di print, dan ini muasis juga tahu. Sampai saya ekstrem begini, monggo jenengan galih sing dalam. Walau saya sehari-hari mulang anak-anak alif ba, sedikit-sedikit pernah ngaji ilmu logika, ilmu jiwa, personality plus belajar teori politik. Saya sebenarnya ngajak diskusi beliau, jawabnya enggak masuk ke esensi sama sekali. Jawabnya beliau bagaimana? Setelah saya ditimbali ke Jakarta, hasilnya terang benderang dan bisa ada pencerahan terhadap gajah yang sedang berbeda pendapat. Menawi Pak Kiai bisa ikut ke Jakarta waktu itu pasti pulang dengan tersenyum. Gajah di DPP. Padahal saya sebenarnya materi untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan. Lah ketika P3 datang ke sini saya pikir juga saya mohon maaf, saya sebenarnya apa? Iya enggak juga. Saya enggak ngerti itu. Bisa seperti itu beliau. Kayaknya yang kemarin dijanjikan dia apa enggak jadi beban bagi beliau. Itu hal prinsip yang tidak bisa ditolerir. Betul. Nah kemudian terkait dengan P3 yang tadi sampai saya jenengan tanyakan ketemu di Haris, itu ceritanya begini, bahwa beliau kesini ngajak saya sowan ke Gus Yen. Gus Yen itu kakaknya Gus Bat yang sekarang jadi pasangan beliau. Nah waktu itu Roy Surya PJN itu saya itu kan nggak enak rasanya gimana, yes monggo. Tapi waktu itu sudah crash, sudah apa terjadi pertikaian. Nah pada saat itu hari Minggu sehari setelah ambil rekom di Gerindra yang nggak happy tadi. Nah waktu itu dari P3 itu kan masih menunggu ada penjajakan apakah benar sih Mugi Ali ini didukung oleh warga NU kan gitu. Nah waktu itu ada perbedaan pendapat. Tempatnya ada yang minta di hotel, Pak Yai mboten kerso. Kalau enggak di pondok yo di pondok saya ya di pondok Futuhya saja. Waktu itu seperti itu. Lah, ketika sampai malam karena beliau Hanif belum ada kabar, beliau memutuskan untuk tidak berangkat. Karena waktu itu ya enggak kerso tadi Yai Hanif pada saat itu karena belum ada kabar sampai malam. Lah waktu itu juga saya ikut beliau enggak. Itu jadi malah saya tidak tahu kalau acaranya di Haris. Tanggal 5 itu DPP P3 Pak Sekjen kemudian Gus Arwani itu pengen ketemu dengan Roy Surya dan Tanfidiyah PCNU Demak untuk menanyakan apakah NU ini mendukung Pak Mugi Ali. Dan kesepakatan pertemuan itu di pondoknya Yi Haris Sodako Bugen. Setelah mau ada acara itu, saya siang sowan ke pondok, kami kondisikan, tapi hari itu Iyali Masun saya WA sudah nggak bales. Tanggal 5. Saya telepon juga nggak bisa. Sehingga jam 5 sore ada pertemuan yang rawuh Sekjen P3, Gus Arwani, Gus Yasin Wagub, kemudian Abah Zain, Surya PCNU Demak, Pak Aminuddin selaku Tanfidiyah rawuh semua. Tapi Pak Ali Masud juga sudah tidak rawuh. Tidak mau rawuh gitu. Dan setelah itu tidak bisa saya hubungi. Tidak bisa saya telepon, saya WA nggak balas. Berdasarkan kronologi dari Pak Mugiana. Terima kasih Yai atas waktunya. Senang. Tidak usah diperpanjang persoalan. Tapi ya sudah apa-apalah karena sampean wartawan tugasnya memang harus memberikan informasi kepada masyarakat yang sedetail-detailnya. Ya nanti kan endingnya tergantung masyarakat. Masyarakat yang akan menilai pada tugasnya jenengan kan golek warta. Terima kasih Yai, senang ke sini. Itu tadi
bincang-bincang ngobrol saya dengan Yai Haji Ali Mahsun kaitan dengan misteri atau drama permisah atau perpecahan Pak Migiono dan Yai Ali Mahsun. Monggo masyarakat menilai bagaimana, karena semuanya nanti ujungnya ke masyarakat ya ini. Untuk seluruh warga Demak, terima kasih telah setia melihat tayangan channel Kabar Wahyu. Saya berkomitmen menyuguhkan bahasan-bahasan teraktual terkait Pilkada Demak hingga Desember nanti, khusus untuk seluruh warga Demak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bila suka share video ini agar bisa dilihat semakin banyak warga Demak. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, terutama pada masa pandemi seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.